warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Izastul Lailiya Salsabila dari kelas 11 MIPA 7, asal sekolah SMA Negeri 4 Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Soekardi MSI selaku penanggung jawab tugas ini. Nah, untuk podcast saya saat ini akan membahas tugas geografi kelas 11 bab 1 tentang materi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, saya di sini memberikan cuplikan video yang membahas di bab 1 kelas 11, posisi strategis di Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebabnya perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Oke, sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia mulai dari zaman dahulu hingga sekarang. Indonesia terkenal akan maritimnya. Misalkan, pada masa Hindu-Buddha. Tahu nggak, sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, wilayah di Indonesia sudah terkenal akan jalur perdagangan lautnya. Hal ini bisa kita lihat pada gambar. Pada saat Indonesia mempunyai kerajaan yang kuat dalam maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya menjalin perdagangan dengan negara-negara lain, misalkan Cina, India, Arab, dan sebagainya. Serta Kerajaan Majapahit menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah luar Pulau Jawa, misalkan seperti Banda, Ternate, Ambon, hingga Filipina. Kedua kerajaan tersebut melakukan perdagangan menggunakan jalur laut, itu pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian pada masa kolonialisme, negara barat pada saat itu memiliki armada niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern, sehingga banyak kerajaan di Indonesia itu melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di pedalaman. Ini jadi mulai ada penurunan kekuatan maritim Indonesia. Kemudian pada masa Orde Lama, pada 13 Desember 1957, lahirlah Deklarasi Juanda yang memperjelas batas teritorial laut Indonesia, di mana sebelumnya batas wilayah teritorial laut Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Sedangkan setelah Deklarasi Juanda ini, batas wilayah teritorial laut Indonesia menjadi 12 mil dari garis pantai. Jadi lebih jauh, lebih berdaulat lagi. Kemudian pada sejarah pada masa Orde Baru, pada masa ini pembangunan di Indonesia lebih berfokus ke pembangunan darat, sehingga maritim Indonesia bisa dibilang mengalami kemunduran. Kemudian pada masa reformasi sampai sekarang ada beberapa tahap atau mengalami beberapa perubahan. Mulai daripada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie lahir Deklarasi Bunaken yang memasukkan laut sebagai salah satu orientasi pembangunan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Departemen Eksplorasi Laut. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati lahirlah Seruan Sunda Kelapa yang mengajak bangsa Indonesia membangun kekuatan maritim. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diselenggarakannya World Ocean Conference yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menggalang kerjasama internasional pada sektor kelautan, terutama dalam konteks menghadapi perubahan iklim global. Dan yang terakhir, pada masa pemerintahan Joko Widodo mencanangkan pembangunan maritim dengan 5 pilar utama. Pilar yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri, perkapalan serta pariwisata maritim.
Dan yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Serta yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Jadi itulah sedikit tentang sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Setelah mengetahui sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih posisi maritim di Indonesia di masa sekarang? Selain yang telah disebutkan pada bagian di atas, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang perlu diperhitungkan. Penyebabnya karena Indonesia memiliki 4 choke point dari 10 choke point di seluruh dunia. Keempat choke point tersebut berada di Selat Malaka di antara dataran Asia dan Pulau Sumatera, Selat Sunda di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Selat Lombok di antara Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Selat Ombai Wetar di antara Pulau Alor dan dataran Sunda kecil. Selain 4 lokasi tersebut, berikut ini adalah berbagai jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia saat ini. 1. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak litas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Di Indonesia terdapat ALKI 1, Selat Sunda, ALKI 2, Selat Lombok, dan ALKI 3, Selat Ombai Wetar. 2. Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi ini menguntungkan Indonesia karena menjadi inti jalur perdagangan lalu lintas dunia dan menjadi jalur transportasi negara-negara lain. 3. Jalur laut adalah jalur yang paling efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. 4. Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut Jalur Sutra Laut, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India. 5. Berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Tujuannya adalah untuk meratakan distribusi orang, barang maupun jasa melalui jalur biaya terjangkau dan efisien. Saat ini sudah ada 13 trayek tol laut di Indonesia. Dari 13 trayek yang ada, 11 diantaranya berada di kawasan timur Indonesia. Adapun 2 trayek sisanya berada di kawasan barat Indonesia. Nah, lalu teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat. Mengapa sih jalur laut efisien dalam transportasi dan perdagangan? Nah, di sini saya akan menjawab di slide selanjutnya, yang akan saya tampilkan cuplikan gambar. Nah, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Mengapa jalur laut efisien dalam transportasi dan perdagangan? 1. Memiliki kapasitas muatan yang besar. 2. Regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan, sehingga kapal termasuk transportasi yang aman. 3. Lebih ramah lingkungan, karya regulasi dalam mengatur pencemaran dan pemakaian bahan bakar saat ini semakin ketat. 4. Setiap daerah di Indonesia memiliki laut, sehingga pengiriman melalui laut dapat mencakup banyak wilayah dan dapat memasuki wilayah-wilayah terpencil. Sekian dari pembahasan podcast saya saat ini. Bila ada salah disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.